Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Balik lagi di konten mengomentari Kamen Rider Geats. Sekarang sudah episode ke-10. Hal yang menarik di sini adalah beragam keinginan yang ditulis oleh Ukyo Ace dalam Desire Grand Prix. Berkali-kali menjadi pemenang alias Desation ya, dia di sini gitu membuat Ace sama ini menjadi semakin memusatkan diri dengan keinginan utamanya, sang ibu. Dimulai dari keinginan awal dia yang bernada seperti ingin mengikuti terus di GP sepanjang hidupnya. Dia juga membuat banyak keinginan aneh selanjutnya gitu, membuat kita semakin bertanya-tanya. Jadi kamu nanya gitu, yes, semakin bertanya-tanya tentang hal ini. Tujuan utama dari Ace ini nampaknya berusaha untuk memainkan celah dari sistem yang sedemikian rupa dibuat dari DGP dalam rangka mencari sang ibu. Ace juga paham gitu, di satu sisi dia juga harus makan dan memiliki penghasilan untuk survive di dunia nyata. Lantas, Ace meminta agar hidup berkecukupan tanpa bekerja. Karena dia selalu fokus terhadap tujuannya sendiri di DGP. Nggak mau terinterupsi sama kerjaan di dunia. Apakah hidup panjangnya juga gara-gara hal ini? Dan kali ini nyeleneh, permintaan Ace yang dikabulkan adalah meminta agar tim DGP menjadi keluarga. Nggak nyeleneh juga sih, pasti ini penuh strategi gitu. Alias Sumuri menjadi kakaknya dan Gregory alias Giruri ini menjadi seorang ayah di sana. Gila ya, Game Master jadi ayahnya gitu. Si Pangjek kalau udah terungkap staff sama si Ace harusnya menjadi keluarga juga. Berarti di sini ada celah gitu, alias ada banyak sekali sistem yang Ace tidak tahu. Dan memang Game Master ingin agar si Ace ini juga nggak tahu siapa dia gitu. Nanti bahkan Game Master meminta Pangjek untuk melenyapkan Ace dalam game meski tidak diserang secara langsung. Win Hareruya adalah user dari Pangjek. Sampai menit keempat kita diperlihatkan sebuah pertanyaan penasaran dari Ace yang semakin membesar di sini, di mana ia bertanya mengenai hal apa sajakah yang melatar belakangi seseorang kok bisa terpilih menjadi peserta di Desire Grand Prix. Girori berkata bahwa itu adalah kehendak mutlak sang Game Master alias dirinya sendiri. Setelahnya Ace menekankan kembali bahwa dia semakin penasaran mengenai sistem DGP sambil menatap tajam Girori. Entah itu mengisyaratkan satu hal bahwa Ace sudah sedikit tahu, atau menyimpulkan tentang kemungkinan bahwa Girori adalah Game Master ataupun staff penting di DGP udah ada dalam benaknya si Ace. Bukan sekedar pelayan gitu. Di sana seakan memotong Sumuri lalu to the point untuk apa Ace bertanya hal tersebut. Di sini kita semakin yakin bahwa permintaan Ace agar mereka semua berkeluarga ini adalah suatu hal demi mencari semua jawaban yang memiliki kemungkinan ada di dunia DGP ini, agar ada titik terang menerang gitu, titik terang mengenai keberadaan ibunya. Di sana sambil bercanda, Sumuri berkata bahwa Ace harus kalah agar aturan kekeluargaan ini dihapuskan. Mereka katanya akan mencari rider terkuat yang bisa menandingi bahkan mengalahkan Ace dalam survival game. Rival terberat masih ada di tangan Michinaga Azuma alias Bafa. Ya, lagian meski Ace kalah pun dia akan terus-terusan ikut di GP gitu. Kayak gampang sih bagi dia gitu. Kalaupun dia nanti udah ngerasa apa yang dia cari sudah dia temukan, dia tinggal tulis aja gitu, pengen berhenti berpartisipasi dalam DGP. Tapi aku udah menang dulu gitu. Ace masa jangan mati aja gitu dalam DGP gitu. Mungkin dia akan mulus lah di sana. Kita lanjutkan komentari sampai menit 5:52, di mana Ace sengaja mendatangi si Azuma. Misi utamanya adalah diajaknya kembali Azuma ini untuk menjadi Bafa dalam Desire Grand Prix. Karena otaknya udah teriset, awalnya Azuma ini menyadari bahwa Ace hanyalah seorang superstar yang dia juga nggak tahu kenapa gitu, kok mau nyamperin dia. Sebelum Sumuri datang dan nawarin lagi driver kepada Azuma. Di sana Azuma ini lalu inget lagi semua kejadian di Desire Grand Prix. Sumuri setelahnya berkata bahwa ini juga keinginan dari Game Master. Ya apalagi gitu, untuk memberikan posisi rival terkuat bagi Geats. Di sana juga Ace bertemu dengan Neon yang kembali ke kehidupannya tanpa ada kaitannya dalam DGP. Kata-kata Ace yang menyebutkan bahwa sudah mendingan lupakan aja DGP gitu daripada kembali lagi ke sini. Ace ini nge-mention Keiwa juga yang seharusnya hidup bahagia. Di lain sisi, kenyataan Keiwa malah main lotre mulu. Ini kayak apa ya? Ada hal yang terlihat janggal sih bagi Om Hige, di mana Keiwa nampaknya lebih memilih hal yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Entah ini efek teriset sebelum akhirnya nanti dia join lagi di GP dan balik lagi ke pribadi dia yang menjadi positif. Bukannya dia membantu berdonasi, di belakangnya udah ada orang yang membuka donasi, bukannya dia join gitu, malah main lotre. Terus dia sukanya jadi makan sushi gitu, ketika ditanya oleh kakaknya gitu, bukan soba gitu ya, tanuki soba gitu.
Di sana bahkan kakaknya pun bingung kenapa Keiwa ini jadi seperti ini. Lanjut kita komentari sampai menit ke-9, di mana persiapan DGP Seasons terbaru akhirnya dimulai di sini. Yes, DGP terbaru di mana kembali para peserta dikumpulkan banyak orang-orang random, entah bagaimana proses yang dilakukan Girori hingga bisa ketemu orang-orang ini. Ada yang remaja lah, bapak-bapak lah, ibu-ibu, ampe kakek-kakek. Belum lagi dengan sifat yang berbeda-beda dari mereka, penuh riuh banget. Seperti biasa juga dari puluhan peserta, pasti aja awalnya langsung banyak yang mati tereliminasi. Mungkin kita bertanya kenapa mereka mati tereliminasi begitu gampang. Tapi kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan konsep dari Yuya Takahashi yang memang memandang manusia yang hadir di sini sebagai orang yang terkena COVID-19 mungkin ya. Ini juga mungkin menggambarkan salah satunya gitu, bahwa yang tereliminasi adalah orang yang tidak survive gitu. Apakah DGP ini dalam rangka program pemusnahan manusia juga ya? Kita nggak tahu ya. Dalam rangka apa ya? Mungkin ada hal yang baiknya sih. Orang-orang yang udah tereliminasi mungkin masuk ke zona yang lebih aman, safe gitu ya, yang tidak ada Yamato di dalamnya. Kita nggak tahu gitu. Kayak orang-orang lemah ini jadi dipindahkan gitu, bukan ke bumi gitu. Karena semua digiring dalam persiapan gitu. Setelahnya kayak seketika Yamato menginvasi bumi secara utuh mungkin terjadi dan orang-orang tadi ya selamat gitu. Dan kita lanjut lagi, karakter Haruya Win di sini di mana ia ditugaskan untuk memusnahkan Ace oleh sang Game Master gitu. Ada karakter yang dipersonakan sangat menyebalkan dan mengganggu, itulah si Win. Di sana ia nampaknya menjadi tipikal yang negatif, nyeleneh, tapi di balik itu semua dia adalah orang yang sangat serius. Ia sering mengcounter Ace sampai ke hal yang terkecil, yakni sosokan menjadi pemujanya Sumuri. Lanjut lagi sampai menit ke-12, di mana game kita kali ini adalah game melindungi bendera bajak laut. Bendera ini dipunyai oleh Yamato, di mana Yamato pasti akan merebut bendera tersebut. Ini adalah tag team. Kita bisa lihat Ace dipasangkan dengan Pang Jack, dan sialnya di sisi lain Bava ini dipasangkan dengan kakek-kakek dan wanita yang keduanya adalah beban bagi tim. Si Bava ini ngegendong tim sendirian. Kita bisa melihat ketidakbergunaan peserta lain yang malah kaget dan gelagapan pas ngelihat Yamato asli nyerang mereka. Keburu mati di fase awal sebelum mereka henshin. Kebiasaan di GP ya, tereliminasi sampai puluhan di awal game ya. Itu balik lagi sama pembahasan kita di awal tadi. Yang menarik perhatian Om Higa adalah di menit 12.54 kita bisa lihat di mana di sana disorotlah Game Master yang sedang meninjau area pertarungan. Di sana dia juga kaget karena peserta yang tereliminasi lebih banyak dari season-season sebelum ini. Itu benar. Baru juga awal babak udah banyak yang mokad. Dia malah bertanya-tanya apakah Yamato-nya jauh lebih kuat. Entah statistik siapa yang pegang gitu, sampai Game Master sekalipun kaget kenapa bisa seperti ini. Dia setelahnya malah mendapat panggilan dari satu badan pusat, di mana dia malah bertanya ke badan tersebut apakah penambahan peserta sudah diizinkan. Nah, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi sebetulnya gitu ya? Kayak dia meminta kepada siapa keputusan ini. Jika dia mampu mengabulkan apapun yang berdampak pada kehidupan Deza Shin alias pemenang di GP, kenapa dia harus meminta persetujuan dari seseorang untuk dapat menambah kuota peserta? Itu sebetulnya hal yang remeh kan dibanding untuk mengabulkan keinginan yang menang. Kenapa putusan begitu saja perlu izin gitu? Berarti memang benar gitu. Siapa sih sebetulnya the real man behind Desire Grand Prix? Apakah asli dari organisasi Resistance-nya Yamato atau apa gitu? Kita belum tahu. Lanjut lagi sampai menit 14.47, memperlihatkan suasana istirahat seperti biasa di tempat di GP, di mana peserta sudah banyak yang tereliminasi. Di sana kakek tua dan wanita rekan satu timnya Azuma bergumam bahwa mereka orang biasa yang lemah dan itu wajar-wajar aja bagi mereka. Meskipun jadi kewalahan buat si Bava. Dan pastinya bagi mereka berdua pun ya pasti keserang yang nantinya bisa berakibat fatal seperti tereliminasi. Keinginan keduanya cukup untuk menggelengkan kepala kita semua gitu, untuk sebuah harga yang dibayar oleh nyawa mereka. Kenapa keinginannya seperti itu? Yang satu pengen balik jadi muda, yang satu pengen nurun 10 kg dan menikahi idolanya. Kayak apaan gitu ini, apalagi yang cewek gitu, udah kurus begitu, apalagi yang mau diturunin gitu dari badannya gitu. Apakah mungkin dia anoreksia? Di sana juga sifat annoyingnya si Win keluar lagi, tipikal karakter gak jelas yang berisik ala kultur drama di Jepang. Kita lanjut lagi sampai menit 15.40 di mana Sumuri mendatangi kediaman Neon Kurama. Sepertinya penambahan peserta yang disinggung Game Master ini sudah dikabulkan pusat. Masalahnya pusatnya ini siapa gitu? Yang ngeiyahin siapa? Apa korelasinya dengan Desire Grand Prix? Katanya kuasa utama kan ada di Game Master. Kenapa bisa jadi begini? Di sana Sumuri dipandu ayahnya Neon yang hawa-hawanya malah aneh.
dia ini kayak nggak ada rasa curiga gitu dari si ayahnya Neon ini terhadap Sumuri. Langsung aja jelasin ke inti gitu bahwa Neon, kamu kan mempunyai sesuatu yang kamu inginkan gitu di luar ini. Ibarat kayak udah tahu Sumuri ini siapa dan untuk apa datang ke kediaman mereka, untuk apa gitu mereka mendatangi Neon gitu. Padahal ibunya Neon kan kita lihat gitu termasuk orang tua yang sangat formal dan menerapkan keseharian bangsawan. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, semua diatur gitu. Dan sikap ibunya kita bisa lihat nyatanya dia penurut banget terhadap si ayah gitu ya. Siapakah sebetulnya si ayah ini gitu? Apakah yang ditelepon si master? Kejauhan sih, cuma ya bisa jadi gitu. Cuma pokoknya kayak muka-mukanya ini tahu banyak hal. Kelihatannya Kousei Kurama ini memiliki bagiannya tersendiri dalam series ini selain hanya diplotkan sebagai ayahnya Neon. Banyak hal yang mungkin kita belum tahu dan pastinya salah juga bisa gitu. Kita lanjut lagi sampai menit 16.55 di mana game ini dimulai sebuah ironi datang di saat si cewek rekannya Azuma yakni Yuki Yaginuma alias Kamen Rider Leather pada awalnya mulai bersemangat gitu. Dengan propeller arm yang dia pakai, dia awalnya akan menyerang Yamato gitu. Namun, belum memulai serangan dia udah takut duluan malah kabur. Ya Azuma sih kata jangan kabur ya gitu. Dan dia akhirnya diserang oleh meriam genggamnya Yamato. Si Leather ini lalu jatuh dan kita bisa lihat malah dipukulin rame-rame sama Yamato sampai mati. Alhasil mission fail dan akhirnya Yuki Yaginuma berhasil mendapatkan salah satu keinginannya, yakni turun berat badan. Gak nanggung-nanggung, ia turun sampai menyentuh angka 0 kg. Alias masa tubuhnya akhirnya gak ada sama sekali. Die. Sekarang kita komentarin sampai menit 20 lebih 27 di mana Nago datang ke area pertempuran dengan form terbarunya yakni Beat Form. Form yang khusus untuk dia. Ya kembali lagi setelah monster form ini adalah form yang kontrasnya mengganggu mata gitu. Form yang sama berisiknya dengan gitar Hareruya Win. Ya perbedaannya hanya di genre yang dimainkan. Neon lebih ke ngebeat dan fusion, kalau Win lebih ke rock. Di sana serangan Neon ini langsung mendominasi bahkan menyadarkan sang kakek untuk ikut nyerang Yamato. Sang kakek seperti terkena power up. Di lain sisi, Pang Jack alias Win ini berpura-pura sakit perut, padahal dia sengaja ingin memberikan situasi di mana Ace kewalahan melawan Yamato yang sudah sedikit lebih kuat dibanding game season sebelumnya. Win malah kagum, akhirnya karena Ace juga makin kuat di sana. Game pertama pun akhirnya selesai gitu. Sampai menit 21-25 diperlihatkan di mana babak pertama selesai dan semua dikumpulkan di tempat istirahat seperti biasa. Di sana tersisa hanya segitu-gitunya. Seharusnya sih ya meski ini game awal tetap aja gitu jangan kesisa sampai 5 doang gitu. Tapi ya ini skenario-nya mungkin akan ditambah pemain baru lagi nantinya. Di sana Neon Kurama menyapa kembali rekan seperjuangannya di season sebelumnya, plus sekarang ditambah sang kakek. Entah tujuannya apa. Yang selamat cuma dia gitu, selain karena di backup sama si Azuma tadi. Di scene selanjutnya menggambarkan suasana di mana Ace dan Neon bertemu di luar game di GP. Di akhir menit series ini, Ace ini jujur pada Neon berkata bahwa keinginan utamanya adalah mencari sosok ibunya yang hilang dan dia akan terus berada di DGP sampai semuanya terwujud. Di ending juga ada sedikit obrolan dari Game Master dan juga Hareruya Win. Win di sana akan memikirkan bagaimana caranya membuat Gits kalah. Di episode depan terlihat ada Gits memakai beat form yang terlihat agak nggak mantas bagi dia, tidak eye-catching, dan menampakkan Yamato yang berevolusi memakai Desire Grand Prix Desire Driver gitu ya, versinya Yamato. Meski versi monsternya yang bisa kita lihat berbeda, mengundang sekali banyak tanya. Kenapa mekanismenya bisa digunakan dan disesuaikan dengan Yamato? Selanjutnya adalah game labirin di sini, di mana rakyat sipil alias di sana ada remaja dan juga anak kecil yang terjebak di area tersebut. Di sana Game Master juga terlihat bingung saat ada bagian yang di luar instruksinya. Terus dia kenapa minta izin pada suatu badan kalau semua ada di dalam genggamannya sendiri? Ini adalah hal yang aneh. Nanti Gits akan berhadapan dengan Yamato Labirin. Oke, pokoknya cukup segitu aja. Mohon maaf kalau ada salah. Bagaimana menurut kalian? Thanks sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.